6 bulan pertama gue belajar street photography, hampir 80% itu hunting gue lakukan di malam hari. Gue adalah pekerja kantoran dan gue hunting setelah pulang dari kantor. Sebisa mungkin gue pengen hunting gue ini efektif. Kenapa? Karena ketika sudah pulang dari kantor, tenaga kita itu udah nggak banyak dan pada saat malam hari, aktivitas yang terjadi di jalan itu udah nggak serame pada saat pagi ataupun sore hari. Dengan keterbatasan ini, gue berpikir apa yang bisa gue lakukan supaya hunting gue itu tetap efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai kita udah meluangkan waktu untuk hunting dan nggak tahu apa yang mesti kita foto. Otomatis waktu untuk hunting jadi lebih lama, pulang ke rumah juga jadi lebih malam dan waktu istirahat juga jadi berkurang. Apalagi dalam hal street photography. Apa yang terjadi hari ini dan besok itu bisa berbeda banget. Kalau kita nggak punya pakem yang jelas bagaimana kita melakukan hunting, hal ini bisa membuat kita meluangkan waktu dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi di video kali ini gue pengen jelasin 3 hal yang gue terapin ketika gue melakukan hunting pada malam hari. Gue akan bahas satu persatu dan harapannya ketika kalian selesai nonton video ini, kalian bisa langsung menerapkan apa yang gue jelasin di hunting malam berikutnya. Yang pertama adalah arahkan kamera kalian ke sumber cahaya. Yang namanya fotografi, pasti hal terpenting yang kita harus perhatikan adalah keberadaan sumber cahaya. Kalau kita nggak peka dengan sumber cahaya yang ada di sekeliling kita, bisa jadi kita melakukan foto dengan kondisi cahaya yang minim. Hasilnya adalah terjadi lonjakan di ISO yang menyebabkan adanya noise. Mungkin ada beberapa fotografer yang suka dengan style ISO yang tinggi ini karena bisa menyebabkan efek grain natural pada hasil foto kita. Arahkan kamera kalian ke sumber cahaya seperti misalkan lampu jalanan, lampu yang ada di warung, atau mungkin lampu-lampu iklan yang ada di MRT atau di stasiun, dan juga kalian bisa menggunakan lampu kendaraan yang lewat sebagai sumber cahaya kalian. Ini adalah salah satu cara kreatif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ISO yang menyebabkan noise. Kemudian yang kedua adalah gunakan low shutter secara sengaja. Low shutter adalah bagian dari pengaturan shutter speed dalam segitiga exposure. Gua nggak ngejelasin segitiga exposure secara detail di video kali ini, karena itu bisa jadi pembahasan tersendiri ya di video lainnya. Yang dimaksud dengan low shutter adalah melakukan jeda yang signifikan sampai kamera berhasil melakukan pengambilan gambar. Dengan membiarkan kamera terbuka lebih lama, berarti akan semakin banyak cahaya yang masuk, tapi efeknya adalah kalian mendapatkan tekstur motion blur. Biasanya gue mulai dari shutter speed 1/15 dan akan gue coba turunkan secara perlahan sampai mendapatkan exposure dan tekstur yang gue inginkan. Yang ketiga adalah pakai lensa dengan focal length yang lebih panjang. Kalau kalian ingin hunting street dengan tema arsitektur atau mungkin cityscape, sebenarnya nggak apa-apa pakai lensa yang lebih lebar. Tapi kalau fokus kalian adalah subjek atau human interest, gue sangat menyarankan menggunakan focal length yang lebih panjang di malam hari. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman gue, ada 2 hal yang gue temuin. Yang pertama itu adalah orang-orang semakin peka dan sensitif terhadap sesuatu yang terjadi di sekeliling mereka. Kalau kalian menggunakan lensa yang lumayan wide, otomatis kalian harus lebih mendekat untuk mendapatkan momen. Dan ini bisa mengakibatkan karena orang itu lebih aware, kalian bisa kehilangan momen dan orang bisa menjadi sadar bahwa ada kamera yang mendekati dia. Jangan sampai niat kita mau motret malah dikira copet. Yang kedua adalah pada malam hari menurut gua keselamatan dan menjaga barang bawaan tetap menjadi prioritas utama. Yang namanya kita di jalan bawa kamera dengan harga jutaan, belasan juta, atau mungkin puluhan juta, kita nggak mau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Jadi menurut gue dengan focal length yang panjang ini, kita tetap bisa berada di area yang aman atau area yang ramai dan mengambil gambar di spot-spot tertentu. Itulah 3 hal yang gue lakukan ketika melakukan hunting di malam hari. Kalau kalian punya cara lain, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh klik juga tombol subscribe di bawah supaya gue bisa membuat video-video seperti ini ke depannya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa keluar rumah dan foto apa yang membuat kalian senang.